Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zaidul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan juga yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zaidul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan juga yang kami hormati dosen pembimbing tugas akhir saya, sudah senantiasa membimbing dari awal sampai akhir, yakni Bapak Abdul Hamid MPD, dan juga kami hormati Bapak Gufron MPD, dan juga yang kami hormati yakni kedua orang tua saya. Semoga Allah selalu menjaganya dan dipanjangkan umurnya. Terus selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terkait identitas saya. Nama saya Muqtasim Billah, Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Sebelumnya kami akan membuat video terkait tugas seminar proposal tugas akhir yang mana ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap mahasiswa. Yang pertama yang saya bahas terkait judul hasil dari karya yang sudah saya buat, yaitu strategi kepala madrasah dalam meningkatkan muhafadzah santri di Madrasah Diniyah Mu'allimin Zaidul Hasanain Genggong, Penjarakan, Probolinggo. Yang pertama, untuk tujuan saya mengambil judul strategi kepala madrasah dalam meningkatkan muhafadzah ialah muhafadzah ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting, dan juga kegiatan ini harus dihafal. Namanya juga muhafadzah, ini merupakan kegiatan hafalan. Oleh karenanya saya di sini akan memberikan strategi kepala madrasah dalam meningkatkan muhafadzah. Karena memang muhafadzah ini merupakan kegiatan yang sangat penting yang dilakukan oleh otak, maka harus membutuhkan strategi yang baik agar setiap siswa ketika menghafal baik nadom, baik Al-Quran, utamanya nadom-nadom yang sudah saya buat di sini, akan berjalan dengan baik dan mudah dicerna dan mudah dihafal. Oleh karena itu, saya akan membahas terkait jurnal yang sudah saya buat. Yang pertama, bab awal, yaitu latar belakang. Latar belakang yaitu pendahuluan muhafadzah. Pertama, muhafadzah atau menghafal ini merupakan salah satu tradisi pondok pesantren salaf yang sampai saat ini masih terrealisasi. Utamanya yang kami teliti yaitu di pondok pesantren di Madrasah Diniyah Mu'allimin Zaidul Hasanain, ini pondok salaf. Karena mengaca dawuhnya ulama, yaitu seandainya tidak ada muhafadzah, maka tidak akan ditemukan seorang ulama. Oleh karenanya muhafadzah ini merupakan sangat kegiatan yang baik dalam meningkatkan melalui strategi yang diberikan oleh kiai. Oleh sebab itu di sini muhafadzah hal yang sangat baik, dan di sana merupakan salah satu kegiatan yang harus dimanage dengan baik. Oleh karena itu, di sini ada beberapa strategi yang akan dibahas nantinya. Yang kedua, bab yang kedua yaitu metode penelitian. Pertama, metode penelitian ini dilakukan di bulan Desember
Yang mana ini saya wawancara dengan pengambilan data bersama kepala madrasah yang bertempatan di kantor Madrasah Diniyah Muallimin Jalur Hasanin Gengong Pajarakan Purwolinggo. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Di sini meneliti pada saat objek alamiah, yang mana natural jenis penelitian di lapangan field research, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu sosial individu, kelompok atau masyarakat. Yang ini melakukan dengan wawancara serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Madrasah Diniyah Muallimin Jalur Hasanin. Metode kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau dari perilaku yang dapat diamati tujuan sistematis, faktual, dan mengenai fakta-fakta sifat-sifat yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki. Itu terkait metode penelitian yang saya teliti. Perlu diketahui, metode penelitian saya ini meneliti di Madrasah Diniyah Muallimin Jalur Hasanin. Yang ketiga yaitu terkait hasil dan pembahasan. Pertama yaitu tadi sudah saya perjelas terkait strategi peningkatan dalam meningkatkan muhafadzah santri. Ini sudah sampai pada pembahasannya. Pertama yaitu hasil dan pembahasan. Strategi dalam meningkatkan muhafadzah santri. Sebelumnya muhafadzah ini merupakan kegiatan yang sangat mulia, apalagi diiringi dengan taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Karena di dalamnya muhafadzah ini mengandung banyak positif. Oleh karena itu di sini ada beberapa strategi dalam meningkatkan muhafadzah santri. Yang pertama, di sini kami akan membahas terkait strategi. Di sini ada 5 strategi dalam meningkatkan muhafadzah santri. Yang pertama yaitu ada tahsin, ada tasmi, ada murajaah, ada sabik, ada murajaah, ada imtihan. Yang pertama saya bahas terkait tahsin. Apa sih tahsin? Tahsin ialah strategi mengetahui bacaan dan memperbaiki bacaan santri, lalu menyetorkan hasil hafalan kepada munawwib atau wali kelas. Di sini sebelum di pondok saya itu sebelum siswa masuk pada madrasah, nanti ini dites dulu terkait bacaan atau dalam mentalafuzkan suatu bacaan, utama dalam lughatul Arabiyyah. Karena ketika sudah diketahui bacaan, nanti akan diperbagus, nanti akan ketika sudah memulai hafalan, dia akan gampang fasih dalam mentalafuzkan bait-bait nadom yang sudah dihafal. Yang kedua yaitu tasmi. Strategi tasmi. Tasmi apa sih tasmi itu? Ialah menyetorkan hafalan nadom yang sudah dihafal terhadap wali kelas atau munawwib. Jadi kegiatan ini dilakukan dalam 1 minggu 1 kali. Jadi ada tasmi. Siswa menghafal lalu disetorkan kepada munawwib atau wali kelas. Yang ketiga yaitu sabik. Sabik ialah mengulang hafalannya yang telah sabik ialah mengulang hafalan yang sudah dihafal dengan 4 kali halaman. Jadi misalnya siswa 1A menghafal 1 halaman sudah menghafal 5 halaman. Jadi sabik ini mengulang 1 halaman sampai 4 halaman. Jadi 5 halamannya nggak bisa diulang. Itu sabik. Terus murojaah, apa sih murojaah? Yang keempat yaitu murojaah. Murojaah ialah mengulang hafalan dari awal sampai akhir. Mengulang hafalan dari awal sampai akhir. Itu beda dengan sabik murojaah. Jadi siswa menghafal dari
satu halaman, misalnya sampai 10 halaman. Jadi dari 1 halaman sampai 10 halaman ini diulang. Itu murajaah. Yang kelima, strategi yang kelima yaitu ada imtihan. Nah, ini merupakan salah satu ujian yang dilakukan muhafadzah tersebut. Ada semester awal dan juga ada semester akhir. Ini dilakukan oleh santri putra maupun putri. Guna adanya imtihan muhafadzah ini untuk mengetahui kualitas santri, untuk mengetahui hafalan yang sudah berapa bait yang sudah dihafal oleh para santri baik putra maupun putri. Oke, yang kedua terkait implementasi dalam meningkatkan muhafadzah santri. Itu tahap perencanaan yang ada di Madrasah Diniyah Mu'allimin Sanain. Itu pertama, menetapkan program tujuan muhafadzah agar siswa menjadi pribadi yang baik dan memberikan perhatian yang khusus terhadap dia agar dia semangat dalam menghafalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan indikator atau keberhasilan dalam program muhafadzah. Salah satunya mereka sudah mampu menghafal nagam-nagam yang sudah diberikan oleh madrasah. Jadi indikatornya sudah mendapatkan keberhasilan. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan penanggung jawab. Jadi penanggung jawab khususnya di madrasah yaitu kepala madrasah Diniyah Mu'allimin Sanain itu Kiai Haji Amir Mahmud. Yang terakhir, menyusun kegiatan jadwal muhafadzah, program muhafadzah. Nah, ini ada penyusunan kegiatan muhafadzah. Contohnya penyusunan atau program yang diadakan di Madrasah Diniyah Mu'allimin, yaitu misalnya siswa satu contohnya menghafal alfiyah, yaitu dari semester awal 801 bait yang dihafal, kemudian semester akhir 1002 bait yang dihafal. Ini program, ini sistem yang harus dilakukan oleh setiap santri. Oke, yang terus terkait hasil evaluasi dalam meningkatkan muhafadzah santri. Komponen evaluasi terkait input nilai, input ini diantaranya yaitu dalam Madrasah Diniyah Mu'allimin, utamanya dalam sumber daya manusia, SDM-nya sudah mampu, sudah dikatakan sudah baik, dan juga terkait sarana dan prasarana yang sudah mendukung dari fasilitas, sehingga para santri, siswa putri, siswa-siswi sudah mempunyai fasilitas yang nyaman sehingga dia dalam semangat dalam menghafalkan gitu. Dan juga yang ketiga yaitu terkait anggaran, peraturan yang sudah mendukung, peraturan sudah di-manage dengan baik sehingga santri-santri sudah nyaman di pondok. Gitu. Terakhir yaitu kesimpulan. Tarik kesimpulan yaitu pada intinya dalam strategi yang sudah saya sebutkan dari awal, paling urgent yaitu ada tahsin, tasmi, sabik, murajaah, ada imtihan. Nah, jadi 5 ini yang perlu diperhatikan dalam strategi yang sudah saya berikan kepada yang sudah saya teliti dalam Madrasah Diniyah Mu'allimin yang ada di jurnal penelitian saya. Mungkin hanya itu saja yang kami sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.